Selamat siang, saya Lueti Setiawati, NIM 1801102, mahasiswa Setia Satya-Dharma Singaraja, akan membahas mengenai pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai atau PPN muncul menggantikan pajak penjualan yang sudah cukup lama diterapkan di Indonesia, yakni dari tahun 1951 sampai munculnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. Alasan perubahan seperti ini yang tercantum dalam paragraf awal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 adalah bahwa pajak penjualan sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia, sehingga belum dapat menggerakkan peran serta semua lapisan pengusaha kena pajak dalam meningkatkan pendapatan negara. Oleh karenanya dipandang perlu untuk mengatur kembali sistem pajak penjualan dengan sistem pajak pertambahan nilai, barang dan jasa, dan pajak penjualan atas barang mewah dengan undang-undang. Baik, berangkat dari itu, saya akan membahas mengenai PPN. Sebelum saya lebih lanjut, saya akan menjelaskan pengertian PPN. PPN atau pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa yang terjadi pada wajib pajak, orang pribadi atau badan usaha yang mendapat status pengusaha kena pajak. Itulah alasannya kita sering menemukan PPN dalam transaksi sehari-hari, sebab dalam PPN, pihak yang menanggung beban pajak adalah konsumen akhir atau pembeli. Sebagaimana bukti bahwa PPN adalah kewajiban pembeli, kita bisa menemukan PPN pada lembar kerja struk belanja atau pembelian. Pada struk tersebut, kita dapat menemukan tulisan PPN maupun terjemahan dalam bahasa Inggris, yakni Value Added Tax. Saya akan menjelaskan mengenai barang yang dikenakan PPN. Barang atau jasa yang dikenakan PPN jumlahnya sangat banyak. Oleh karena itu, untuk memudahkan Anda membedakan mana barang yang dikenakan PPN atau tidaknya, berikut adalah daftar barang yang dikenakan PPN. Yang pertama yaitu barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Yang kedua yaitu barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat. Kemudian yang ketiga yaitu makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman yang dikonsumsi yang di tempat atau tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering. Kemudian yang terakhir yaitu uang, emas batangan, dan surat berharga. Jadi sekian barang yang dikenakan PPN. Saya akan membahas mengenai jasa yang dikenakan PPN. Jasa yang dikenakan PPN yaitu jasa meliputi yang pertama yaitu jasa kesehatan, jasa pelayanan kesehatan medis, kemudian jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, kemudian jasa keuangan, jasa keagamaan, jasa pendidikan, jasa kesenian dan hiburan, jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, kemudian jasa angkutan umum di darat atau di air, serta jasa angkutan dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan luar negeri. Kemudian jasa tenaga kerja, jasa perhotelan, jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintah secara umum, jasa penyediaan tempat parkir, jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam, jasa pengiriman uang dengan wesel pos, dan jasa boga atau catering. Jadi sekian jasa-jasa yang dikenakan PPN. Baik, untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai tarif PPN. Saat ini Indonesia menganut sistem tarif tunggal PPN yaitu sebesar 10%. Dasar hukum utama yang digunakan untuk penerapan PPN di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. Berikut perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994. Setelah mengenal apa saja barang jasa yang dikenakan PPN, sekarang saatnya membahas besaran tarif yang dikenakan. Penentuan besaran tarif PPN diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2019 tentang pajak pertambahan nilai barang jasa dan pajak penjualan atas barang mewah.
Yang berikut ini adalah daftar tarif PPN. Dimulai dari tarif PPN 0%. Tarif PPN 0% berlaku untuk ekspor barang kena pajak berwujud, barang kena pajak tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak. Kemudian tarif PPN atas barang mewah. Tarif PPN atas barang mewah diterapkan paling rendah 10% dan paling tinggi mencapai 200%. Kemudian khusus untuk tarif 10%, tarif 10% berlaku untuk semua produk yang beredar di dalam negeri, termasuk di daerah zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang ada di dalamnya, berlaku undang-undang yang mengatur tentang kepabeanan. Kemudian selanjutnya, pembayaran dan pelaporan PPN. PPN mengikat pembeli dan penjual. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, PPN adalah kewajiban dari pembeli sehingga dibayarkan oleh pembeli itu sendiri. Namun, kewajiban pemungutan, penyetoran, dan pelayanan PPN merupakan kewajiban penjual dan pengusaha kena pajak. Penjual atau PKP kemudian melaporkan pemungutan PPN secara akumulatif ke Ditjen Pajak. Bukti pungutan PPN ini disebut dengan faktur pajak. Di dalam sebuah faktur pajak dicantumkan beberapa hal seperti alamat, barang atau jasa yang dibeli atau NPWP. NPWP pelapor wajib pajak paling lambat pada akhir bulan setiap terjadinya transaksi. Setelah itu saya akan membahas mengenai kelemahan dan kelebihan PPN. Yang pertama saya akan membahas mengenai kelemahan PPN. Kelemahan PPN menimbulkan pajak berganda. Pajak berganda ini maksudnya hal ini mendorong wajib pajak untuk menghindar dari pengenaan PPN, bahkan kalau perlu mereka melakukan penggelapan pajak. Penghindaran pajak masih tergolong sebagai tindakan legal. Misalnya beberapa perusahaan dalam satu rangkaian beberapa rantai jalur produksi atau distribusi yang sejenis melakukan peleburan usaha, sehingga beberapa mata rantai produksi atau distribusi lolos dari pengenaan PPN. Misalnya perkebunan kapas, pabrik benang, pabrik tekstil, perusahaan garmen meleburkan diri menjadi perusahaan garmen terpadu. Dengan demikian, maka penyerahan bahan baku antar divisi tersebut tidak dapat dikenakan PPN karena berada dalam perusahaan terpadu. Kemudian, kelemahan yang kedua yaitu adanya bermacam-macam tarif. Adanya bermacam-macam tarif sehingga menimbulkan kesulitan pelaksanaannya dan menyulitkan tindakan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak. Akibatnya belum dapat mengatasi penyelundupan. Kemudian yang ketiga yaitu tidak mendorong ekspor. Tidak mendorong ekspor dikarenakan dalam pelaksanaannya UU PPN 1951 menimbulkan pengenaan pajak berganda, sehingga PPN menjadi tidak netral baik di dalam perdagangan di dalam negeri maupun internasional. Kelemahan dari PPN. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kelebihan dari PPN. Kelebihan pertama dari PPN yaitu menghilangkan pajak berganda. Dikarenakan PPN dikenakan hanya terhadap nilai tambah atau value added pada setiap jalur produksi dan jalur distribusi barang kena pajak atau jasa kena pajak, PPN dikenakan berulang-ulang pada setiap mutasi barang kena pajak atau jasa kena pajak. Meskipun demikian, PPN tidak menimbulkan pengenaan pajak berganda atau non-kumulasi. Kemudian, kelemahan yang kedua yaitu menggunakan tarif tunggal. PPN tarifnya hanya satu, yakni 10%, sehingga memudahkan pelaksanaan oleh wajib pajak sekaligus pengawasannya. Kemudian yang ketiga yaitu dapat mendorong ekspor. Pajak pertambahan nilai pada pajak yang dikenakan pada asas konsumsi barang di dalam negeri, maka pajak yang diekspor atau dikonsumsi di luar negeri tidak dikenakan pajak pertambahan nilai. Oleh karenanya, barang yang diekspor dikenakan tarif 0%. Pengenaan tarif 0% tidak berarti pembebasan dan pengenaan pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, pajak masukan yang telah dibayar untuk perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat dikreditkan. Kemudian yang keempat yaitu
Netral terhadap persaingan dalam negeri, luar negeri, dan pola konsumsi. Netral terhadap persaingan dalam negeri, luar negeri, dan pola konsumsi. Hal ini dikarenakan PPN bukan merupakan beban yang menambah harga pokok atau penjualan. Karena PPN mengandung sistem perkreditan yang memungkinkan PPN yang dibayarkan pada saat pembelian diperhitungkan dengan PPN yang harus dipungut pada penjualan. Kemudian saya akan membahas mengenai karakteristik dari PPN. Karakteristik pertama yaitu pajak objektif. Maksud dari pajak objektif di sini adalah pajak suatu jenis pajak yang ditimbulkan kewajibannya pajaknya sangat ditentukan oleh objek pajak. Keadaan subjek pajak tidak menjadi penentu kecuali untuk kasus tertentu. Yang kedua yaitu dikenakan pada setiap rantai distribusi. Sepanjang suatu transaksi memenuhi syarat sebagaimana disebutkan dalam angka 2, maka pihak PKP penjualan berkewajiban memungut PPN atas transaksi yang terjadi dan kemudian menyetorkan ke kas negara dan melaporkannya. Kemudian karakteristik yang ketiga yaitu menggunakan mekanisme perkreditan. Sesuai dengan namanya, maka hakikatnya PPN hanya dapat dikenakan atas nilai yang terjadi atau BKV karena adanya proses fabrikasi maupun distribusi. Oleh karena itu, PPN yang berutang dalam suatu masa pajak diperhitungkan terlebih dahulu dengan PPN yang telah dibayarkan oleh PKP pada saat pembelian bahan baku dan faktor produksinya, sehingga menimbulkan PPN yang dikenakan beberapa kali namun tidak menimbulkan efek pajak berganda. Kemudian karakteristik yang selanjutnya yaitu merupakan pajak atas konsumsi dalam negeri. Maksudnya merupakan pajak konsumsi atas dalam negeri adalah oleh karena itu salah satu syarat dikenakan PPN atas suatu transaksi adalah bahwa BKP atau JKP dikonsumsi di dalam daerah pabean. Hal inilah yang mendasari pengenaan PPN dengan tarif 0% atas kegiatan ekspor, sedangkan untuk kegiatan impor tetap dikenakan PPN 10%. Kemudian karakteristik yang keempat yaitu netral terhadap persaingan. Netral terhadap persaingan, PPN merupakan beban yang menambahkan harga pokok penjualan karena PPN mengandung sistem perkreditan yang memungkinkan PPN yang dibayar pada hal saat pembelian diperhitungkan dengan PPN yang harus dipungut saat penjualan. Kemudian yang terakhir yaitu merupakan beban konsumsi akhir. Baik, sekian penjelasan saya mengenai PPN. Jadi saya dapat menyimpulkan PPN adalah pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa yang terjadi pada wajib pajak orang pribadi atau usaha yang mendapatkan status pengusaha kena pajak. Baik, sekian, terima kasih.